Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nobel Fansha dari kelas 12 MIPA 3. Di sini saya mau menjelaskan tentang bab pernikahan, remedi pernikahan. Pernikahan dalam sejarah Islam dinilai sebagai aktivitas peribadatan yang penuh kenikmatan sekaligus memperoleh ganjaran. Islam mengajarkan demikian sebab bagaimana agama fitrah Islam tidaklah membelenggu perasaan manusia. Agar Islam mengajarkan manusia untuk menjaga perasaan cinta yang harus dirawat dan dilindungi dari kehinaan yang mengotorinya. Nikah berasal dari bahasa Arab yang berarti al-jam'u atau bertemu, berkumpul. Menurut istilah, nikah ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariat Islam. Hukum nikah jaiz atau mubah dibolehkan, dan inilah yang menjadi dasar hukum nikah. Wajib orang yang telah mampu sanggup menikah, bila tidak menikah khawatir ia akan terjerumus ke dalam perzinahan sunat. Orang yang sudah mampu menikah tetapi masih sanggup mengendalikan dirinya dari godaan yang menjurus pada perzinahan makruh. Orang yang akan melakukan pernikahan dan telah memiliki keinginan atau hasrat tetapi ia belum mempunyai bekal untuk memberikan nafkah tanggungannya, haram untuk orang yang akan melakukan pernikahan tetapi ia mempunyai niat buruk seperti niat menyakiti perempuan atau niat buruk sebagainya. Tujuan nikah itu yang pertama untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup. Yang kedua untuk membina rasa cinta dan kasih sayang. Ketiga untuk memenuhi kebutuhan seksual yang sah dan diridhoi Allah. Yang keempat untuk melaksanakan perintah Allah. Yang selanjutnya adalah calon istri yang diharuskan untuk dinikahi, yaitu pertama beragama Islam, kedua tidak ada paksaan, yang ketiga bukan muhrim, yang keempat tidak bersuami, yang kelima tidak sedang dalam masa iddah, yang keenam tidak sedang haji atau umroh. Selanjutnya ada wali. Yang pertama wali mukallaf, itu yang harus dewasa, Islam, dan sehat akalnya. Yang kedua laki-laki dan merdeka. Yang ketiga adil, dan yang keempat tidak sedang ihram haji atau umroh. Adanya dua orang saksi. Yang pertama syaratnya itu harus Islam, dewasa, sehat akalnya, tidak fisik, dan hadir dalam akad nikah. Terus selanjutnya juga ada ijab qabul, dengan kata-kata nikah atau yang sebermakna dengan itu berurutan antara ijab dan qabul. Contoh ijab, wali perempuan berkata kepada pengantin laki-laki yang harus dewasa, Islam, dan sehat akalnya. Yang kedua laki-laki dan merdeka. Yang ketiga adil, dan yang keempat tidak sedang ihram haji atau umroh. Adanya dua orang saksi. Yang pertama syaratnya itu harus Islam, dewasa, sehat akalnya, tidak fisik, dan hadir dalam akad nikah. Terus selanjutnya juga ada ijab qabul, dengan kata-kata nikah atau yang sebermakna dengan itu berurutan antara ijab dan qabul. Contoh ijab, wali perempuan berkata kepada pengantin laki-laki, saya nikahkan anak perempuan saya bernama Mila binti dengan mas kawin seperangkat alat sholat dengan emas 50 gram dibayar tunai. Itu contoh ijab. Dan qabul itu jawaban dari suaminya. Terus saksi nikah. Setelah selesai akad nikah, biasanya diadakan walimah, yaitu pesta pernikahan. Hukum mengadakan walimah adalah sunnah muakkad. Rasulullah SAW bersabda, orang yang sengaja tidak mengabulkan undangan berarti durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Terus ada mahram. Mahram adalah wanita yang haram dinikahi. Penyebab wanita yang haram dinikahi ada 4 macam, yaitu wanita yang haram dinikahi karena tentuan ibu kandung dan seterusnya ke atas. Wanita yang haram dinikahi karena hubungan sesusuan, ibu yang menyusui. Terus wanita yang haram dinikahi karena perkawinan ibu dan istri. Terus wali nikah dalam satu pernikahan dibagi menjadi 2. Pertama ada wali nasab, yaitu wali yang mempunyai pertalian darah dengan mempelai wanita yang akan dinikahkan. Wali nasab adalah sebagai berikut: ayah kandung, kedua kakek, ketiga saudara laki-laki seayah, keempat anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung. Wali hakim, yaitu seorang kepala negara yang beragama Islam. Wali nasab benar-benar tidak ada. Wali yang lebih dekat atau akrab tidak memenuhi syarat dan wali.
atau yang lebih jauh bahkan tidak ada. Wali akrob berpergian jauh dan tidak memberikan kuasa kepada wali. Nasab urutan berikutnya untuk berindak sebagai wali nikah. Yang keempat, wali nasab sedang berikram haji atau umroh. Wali nasab menolak bertindak sebagai wali nikah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gladys Najmi Hanifah, absen 8. Hukum nikah. Menurut sebagian besar ulama, hukum asal nikah adalah mubah, dalam artian boleh ditinggalkan dan boleh dikerjakan. Meskipun demikian ditinjau dari segi kondisi orang yang akan melakukan pernikahan. Hukum nikah dapat berubah menjadi wajib, sunnah, makruh, dan haram. Adapun penjelasan sebagai berikut, yaitu yang pertama, jaiz atau mubah, artinya dibolehkan dan inilah yang menjadi dasar hukum nikah. Yang kedua, wajib, yaitu orang yang telah mampu atau sanggup menikah. Bila tidak menikah, khawatir ia akan terjerumus dalam perzinahan. Yang ketiga, sunat, yaitu orang yang mampu menikah tetapi masih sanggup mengendalikan dirinya dari godaan yang menjerumus kepada perzinahan. Yang keempat, makruh, yaitu orang yang akan melakukan pernikahan dan telah memiliki keinginan atau hasrat, tetapi ia belum mempunyai bekal untuk memberi nafkah tanggungannya. Yang kelima, haram, yaitu orang yang akan melakukan pernikahan tetapi mempunyai niat yang buruk, seperti niat menyakiti perempuan atau niat buruk lainnya. Tujuan nikah. Secara umum, tujuan pernikahan menurut Islam adalah untuk memenuhi hajat manusia, maksudnya pria terhadap wanita atau sebaliknya, dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang bahagia sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama Islam. Secara umum, tujuan pernikahan dalam Islam dapat diuraikan sebagai berikut, yaitu yang pertama, untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup, maksudnya sakinah. Ketentraman dan kebahagiaan adalah idaman setiap orang. Nikah merupakan salah satu cara supaya hidup menjadi tentram dan bahagia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha." Dan artinya, di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Yang kedua, untuk membina rasa cinta dan kasih sayang. Nikah merupakan salah satu cara untuk membina kasih sayang antara suami, istri, dan anak. Dalilnya, waja'alna bainakum mawaddata warahmah. Artinya, dan ia menjadikan dirimu rasa kasih dan sayang. Yang ketiga, untuk memenuhi kebutuhan seksual yang sah dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Menikah merupakan pelaksanaan perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, menikah akan dicatat sebagai ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fankihu ma toba lakum minan nisa." Artinya, maka nikahlah perempuan-perempuan yang kamu sukai. Yang kelima, mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencela orang yang hidup membujang dan beliau menganjurkan umatnya untuk menikah, sebagaimana sabda beliau dalam hadisnya, "Nikahu sunnati faman rogiban an sunnati falaisa minni." Artinya, nikah adalah sunnahku. Barang siapa tidak senang dengan sunnahku, maka bukanlah golonganku. Yang keenam, untuk memperoleh keturunan yang sah,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-malu wal banuna zinatu hayyatid dunya." Yang artinya, harta dan anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Rukun nikah dan syarat-syaratnya. Sah atau tidaknya suatu pernikahan bergantung kepada terpenuhi atau tidaknya rukun serta syarat nikah, yaitu tabel yang pertama, calon suami. Syaratnya, beragama Islam atas kehendak sendiri, bukan muhrim, tidak sedang umrah haji. Yang tabel kedua, calon istri. Syaratnya, beragama Islam, tidak terpaksa, bukan muhrim, tidak bersuami, tidak sedang dalam masa idah, tidak sedang ihram haji atau umrah. Tabel yang ketiga, adanya wali. Mukallaf, maksudnya Islam dewasa sehat akal, laki-laki merdeka, adil, tidak sedang ihram haji atau umrah. Tabel yang keempat, adanya 2 saksi. Syaratnya, Islam dewasa sehat akalnya, tidak fasik, hadir dalam akad nikah. Yang kelima, adanya ijab dan qabul dengan kata-kata nikah atau yang semakna dengan itu, berurutan antara ijab dan qabul. Contoh ijab, wali perempuan berkata kepada pengantin laki-laki, "Aku nikahkan anak perempuan saya yang bernama bin dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan emas 50 gram dibayar tunai." Itu contoh ijab. Contoh qabul, calon suami menjawab, yaitu, "Saya terima nikah dan perjodohannya dengan diri saya dengan mas kawin tersebut dibayar tunai." Itu contoh qabul. Perempuan yang menikah tanpa seizin walinya, nikahnya tidak sah. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya perempuan mana saja yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahan itu batal. Maksudnya tidak sah. Saksi nikah. Saksi harus benar-benar adil. Rasulullah SAW bersabda, "La nikaha illa biwaliyin wa syahida adil." Artinya, tidak sah nikah seseorang melainkan dengan wali dan 2 orang saksi yang muakkadah atau adil. Setelah selesai akad nikah, biasanya diadakan walimah, yaitu pesta pernikahan. Hukum mengadakan walimah adalah sunnah muakkadah. Rasulullah SAW bersabda, "Orang yang sengaja tidak mengabulkan undangan berarti durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya." Mahram. Mahram adalah wanita yang haram dinikahi. Penyebab wanita yang haram dinikahi ada 4 macam, yaitu yang A, wanita yang haram dinikahi karena keturunan. Yang pertama, ibu kandung dan seterusnya ke atas. Maksudnya nenek dari ibu dan nenek dari ayah. Yang kedua, perempuan kandung dan seterusnya ke bawah. Maksudnya cucu dan seterusnya. Ketiga, saudara perempuan sekandung, sebapak atau seibu. Yang keempat, saudara perempuan dari bapak. Yang kelima, saudara perempuan dari ibu. Yang keenam, anak perempuan dari saudara laki-laki dan seterusnya ke bawah. Yang ketujuh, anak perempuan dari saudara perempuan dan seterusnya ke bawah. Yang B, wanita yang haram dinikahi karena hubungan sesusuan. Yang pertama, ibu yang menyusui. Yang kedua, saudara perempuan susuan. Yang C, wanita yang haram dinikahi karena perkawinan. Yang pertama, ibu dari istri, maksudnya mertua. Yang kedua, anak tiri, maksudnya anak dari istri dengan suami lain, apabila suami sudah kumpul dengan ibunya. Yang ketiga, ibu tiri, maksudnya istri dari ayah, baik sudah dicerai atau belum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa'i illa ma qad salafa innahu kana fahisatan wa maqatan wa sya'a sabila." Artinya,
Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah, dan seburuk-buruknya jalan, maksudnya yang ditempuh. Yang keempat, menantu, maksudnya istri dari anak laki-laki, baik sudah dicerai maupun belum. Yang kelima, wanita yang haram dinikahi karena mempunyai pertalian muhrim dengan istrinya. Misalnya, haram melakukan poligami, memperistri sekaligus, terhadap 2 orang bersaudara, perempuan dengan bibinya, seorang perempuan dengan kemenakannya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.